3 kisah kelinci dari Asia. Kisah kelinci bulan dari Cina. Cheng dan kelinci bulan adalah dua tokoh legendaris dalam mitologi Tiongkok yang erat kaitannya dengan festival pertengahan musim gugur. Kisah ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, menceritakan bagaimana Cheng, seorang perempuan cantik, akhirnya tinggal di bulan bersama seekor kelinci putih ajaib. Keberadaan mereka di bulan melambangkan keabadian, pengorbanan, dan harapan yang menjadi bagian penting dari budaya Tiongkok. Legenda ini berawal dari seorang pemanah bernama Hui, yang hidup pada masa di mana 10 matahari muncul bersamaan di langit, menyebabkan kekeringan dan bencana di seluruh negeri. Hui, dengan kehebatannya, berhasil menembak jatuh 9 matahari dan menyisakan 1 matahari untuk menerangi dunia. Karena jasanya, ia diberi hadiah oleh seorang dewi berupa ramuan keabadian yang bisa membuatnya hidup selamanya. Namun, Hui tidak ingin meninggalkan istrinya, Cheng Yi, sendirian di dunia fana. Oleh karena itu, ia menyimpan ramuan itu di rumah mereka. Sayangnya, seorang murid Hui yang serakah, Feng Meng, mengetahui hal ini dan berusaha mencuri ramuan tersebut. Dalam keadaan terdesak, Cheng Yi menelan ramuan itu sendiri untuk mencegahnya jatuh ke tangan orang jahat. Akibatnya, tubuhnya menjadi ringan dan ia melayang ke langit, hingga akhirnya tiba di bulan, tempat di mana ia harus menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Di bulan, Cheng tidak benar-benar sendiri. Legenda mengatakan bahwa seekor kelinci putih juga tinggal bersamanya. Kelinci ini bukanlah kelinci biasa, melainkan makhluk ajaib yang memiliki kemampuan menciptakan ramuan keabadian. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa kelinci tersebut adalah hadiah dari para dewa sebagai teman bagi Cheng agar ia tidak kesepian di bulan. Dalam versi lain, kelinci ini adalah kelinci baik hati yang dikirim ke bulan karena perbuatan mulianya di bumi. Menurut salah satu legenda Buddhis yang juga berkaitan dengan mitologi Tiongkok, ada 3 hewan monyet, rubah, dan kelinci yang ingin menguji kebaikan mereka sendiri. Suatu hari, seorang dewa yang menyamar sebagai pengemis meminta makanan kepada mereka. Monyet dan rubah berhasil mengumpulkan makanan untuk diberikan. Tetapi kelinci, yang tidak memiliki apapun untuk disumbangkan, dengan berani melompat ke dalam api untuk memberikan dirinya sebagai makanan. Terharu oleh pengorbanan kelinci, sang dewa menyelamatkannya dan membawanya ke bulan sebagai tanda penghargaan atas kebaikan hatinya. Sejak saat itu, kelinci tersebut dikenal sebagai kelinci Giok atau kelinci bulan, yang terlihat di bulan sedang menumbuk ramuan dalam lesung. Beberapa mitos mengatakan bahwa ia terus mencoba membuat ramuan keabadian untuk Cheng. Sementara mitos lain menyebutkan bahwa ia menumbuk obat untuk dewa-dewi lain di surga. Gambarannya sering muncul dalam seni, sastra, dan dekorasi selama festival pertengahan musim gugur. Festival pertengahan musim gugur dirayakan dengan melihat bulan, menikmati kue bulan, dan mengenang legenda Cheng dan kelinci bulan. Orang-orang percaya bahwa pada malam festival, bulan bersinar paling terang dan paling indah, sehingga menjadi momen yang sempurna untuk menghormati Dewi Bulan dan berdoa untuk kebahagiaan serta kesejahteraan. Anak-anak sering diceritakan kisah tentang Cheng dan kelinci ini, memperkuat hubungan antara mitologi dan budaya rakyat. Legenda ini juga telah menginspirasi banyak karya seni, puisi, serta festival di berbagai negara Asia Timur. Bahkan, dalam eksplorasi luar angkasa modern, China menamai program penjelajahan bulan mereka Cheng sebagai penghormatan terhadap kisah ini. Demikian pula, wahana penjelajah bulan pertama China diberi nama Yutu Kelinci Giok, memperkuat hubungan antara mitos kuno dan pencapaian ilmiah modern. Dengan perpaduan antara mitos, kepercayaan, dan perayaan, kisah Cheng dan kelinci bulan tetap hidup dalam budaya Tiongkok. Setiap tahunnya, legenda ini mengingatkan orang-orang akan makna kesetiaan, pengorbanan, dan harapan yang terus bersinar terang. Seperti cahaya bulan purnama pada malam festival pertengahan musim gugur. Kelinci bulan dari Jepang. Dalam tradisi Jepang, terdapat sebuah legenda yang menyebutkan bahwa kelinci tinggal di bulan dan sibuk menumbuk mochi. Kisah ini berasal dari cara orang Jepang menafsirkan pola gelap di permukaan bulan.
yang menyerupai seekor kelinci yang berdiri dengan kaki belakangnya sambil menggunakan alu untuk menumbuk sesuatu di dalam usu, yaitu lesung tradisional Jepang. Kisah ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya serta perayaan tertentu di Jepang. Legenda ini berakar pada cerita rakyat yang juga dikenal di berbagai budaya Asia Timur. Dalam versi Jepang, diceritakan bahwa dahulu kala, Dewa Langit turun ke bumi dalam wujud seorang pengemis untuk menguji kebaikan hati para hewan. Ia bertemu dengan monyet, rubah, dan kelinci, lalu meminta makanan kepada mereka. Monyet dengan sigap memetik buah dari pepohonan, sementara rubah mencuri ikan dari sungai. Namun, kelinci tidak memiliki apapun untuk diberikan, sehingga ia dengan rela melompat ke dalam api untuk menjadikan dirinya sebagai makanan bagi sang pengemis. Tersentuh oleh tindakan kelinci yang penuh pengorbanan, Dewa Langit segera menyelamatkannya dan sebagai penghargaan, ia mengangkat kelinci ke bulan agar menjadi simbol kebaikan dan pengorbanan yang abadi. Di bulan, kelinci diberikan tugas untuk menumbuk mochi, sejenis kue beras yang penting dalam budaya Jepang. Sejak saat itu, orang-orang melihat pola di permukaan bulan dan membayangkan sosok kelinci yang sedang bekerja di sana. Kepercayaan tentang kelinci bulan ini juga dikaitkan dengan festival musim gugur di Jepang, yang disebut dengan Tsukimi atau Otsukimi, yang berarti melihat bulan. Festival ini adalah waktu bagi orang-orang untuk menikmati keindahan bulan purnama, sambil memakan mochi sebagai penghormatan kepada kelinci bulan. Di berbagai daerah di Jepang, patung atau hiasan kelinci sering dijadikan dekorasi dalam festival ini. Selain itu, kisah kelinci bulan sering muncul dalam berbagai bentuk budaya populer Jepang. Dalam seni, sastra, dan animasi, kelinci bulan sering digambarkan dengan lesung dan alu, sibuk membuat mochi di bawah cahaya bulan. Bahkan dalam dunia modern, banyak karakter dalam anime dan manga yang terinspirasi oleh legenda ini, menunjukkan betapa mendalamnya pengaruh kisah ini dalam budaya Jepang. Makna simbolis dari kelinci bulan bukan hanya sekadar tentang membuat mochi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai seperti pengorbanan, kemurahan hati, dan keabadian. Oleh karena itu, legenda ini tetap bertahan sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kelinci bulan menjadi simbol yang mengajarkan anak-anak tentang kebaikan dan ketulusan hati. Selain dalam mitologi Jepang, konsep kelinci bulan juga dapat ditemukan dalam kepercayaan di Tiongkok dan Korea. Meskipun dengan variasi cerita yang berbeda, di Jepang, kelinci bulan lebih berfokus pada proses pembuatan mochi, yang menjadi bagian penting dalam perayaan musim gugur dan tahun baru. Ini menunjukkan bagaimana legenda dapat berkembang dan beradaptasi sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat. Bagi masyarakat Jepang, melihat bulan purnama pada malam Tsukimi bukan sekadar menikmati pemandangan langit, tetapi juga merupakan momen refleksi atas nilai-nilai yang diajarkan oleh legenda kelinci bulan. Banyak keluarga akan berkumpul, menikmati mochi, dan mengajarkan anak-anak mereka tentang cerita rakyat ini, sehingga warisan budaya tetap terjaga. Dengan segala maknanya, kisah kelinci bulan tetap menjadi bagian yang hidup dalam budaya Jepang. Setiap kali orang menatap bulan purnama, mereka dapat membayangkan kelinci kecil yang dengan tekun menumbuk mochi, melanjutkan tugas abadinya sebagai simbol kebaikan dan ketulusan hati. Kelinci bulan Korea. Dalam mitologi Korea, terdapat kisah yang mirip dengan legenda Jepang tentang kelinci yang tinggal di bulan. Menurut kepercayaan rakyat Korea, kelinci bulan Daltoki hidup di sana dan sibuk membuat kue beras yang disebut tiuk menggunakan lesung dan alu. Legenda ini berasal dari cara orang Korea menafsirkan pola gelap di permukaan bulan yang tampak seperti seekor kelinci yang sedang menumbuk sesuatu di dalam lesung. Kisah kelinci bulan telah lama menjadi bagian dari budaya Korea dan sering dikaitkan dengan perayaan Chuseok, yaitu festival panen yang dirayakan setiap musim gugur. Pada malam Chuseok, masyarakat Korea berkumpul untuk menikmati bulan purnama yang terang, sambil menyantap berbagai hidangan tradisional, termasuk tiok. Mereka percaya bahwa pada malam itu, kelinci di bulan sedang bekerja keras,
menumbuk beras untuk membuat kue yang melambangkan kelimpahan dan keberkahan. Asal-usul legenda ini memiliki kemiripan dengan cerita dari budaya lain di Asia Timur, termasuk cerita Buddha tentang kelinci yang mengorbankan dirinya untuk memberi makan seorang pengemis yang sebenarnya adalah dewa yang menyamar. Dalam versi Korea, kelinci tidak dibakar, tetapi justru diangkat ke bulan sebagai penghargaan atas kebaikannya. Sejak saat itu, ia terus bekerja tanpa lelah menumbuk tiok sebagai simbol ketekunan dan kemurahan hati. Kelinci bulan tidak hanya muncul dalam cerita rakyat, tetapi juga sering digambarkan dalam seni dan sastra Korea. Dalam banyak ilustrasi dan animasi Korea, kelinci bulan digambarkan sebagai sosok yang menggemaskan, dengan telinga panjang dan ekspresi ceria, sambil menumbuk adonan dalam lesung. Gambarannya sering muncul dalam dekorasi festival, buku anak-anak, dan bahkan produk budaya pop modern. Legenda Daltokki juga memiliki makna filosofis dalam kehidupan masyarakat Korea. Kue beras yang terus dibuat oleh kelinci bulan melambangkan kerja keras dan ketekunan. Banyak orang mengaitkan kisah ini dengan nilai-nilai seperti kegigihan dalam mencapai tujuan, pentingnya berbagi dengan sesama, serta sikap pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Selain dalam perayaan Chuseok, legenda kelinci bulan juga dikenal dalam konteks lain, seperti dalam cerita rakyat yang diceritakan kepada anak-anak sebelum tidur. Orang tua sering menggunakan kisah ini untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka, seperti pentingnya berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan dan bagaimana perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang indah. Dalam dunia modern, kisah kelinci bulan masih bertahan dan terus diadaptasi dalam berbagai bentuk. Karakter kelinci bulan sering muncul dalam animasi, permainan video, dan bahkan dalam merek dagang produk-produk Korea. Fenomena K-pop dan K-drama juga kadang-kadang menyelipkan referensi terhadap Daltokki, menunjukkan bahwa legenda ini masih memiliki tempat dalam budaya populer Korea. Selain itu, legenda ini juga memiliki kaitan dengan mitologi tentang hubungan antara manusia dan bulan. Dalam budaya Korea, bulan sering dianggap sebagai simbol harapan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, melihat bulan purnama, terutama saat Chuseok, dianggap sebagai momen yang penuh makna, di mana orang dapat berdoa untuk keberuntungan dan mengingat kisah kelinci yang bekerja keras di bulan. Dengan segala maknanya, kisah kelinci bulan tetap hidup dalam budaya Korea sebagai simbol kegigihan, kemurahan hati, dan keberkahan. Setiap kali orang menatap bulan purnama, mereka dapat membayangkan seekor kelinci kecil yang dengan tekun menumbuk tiok, membawa pesan tentang ketekunan dan harapan yang terus bersinar di langit malam.